warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita perkuliahan daring ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap kita awali dengan berdoa. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Jadi kita kembali lagi ke perkuliahan kita ya. Kemarin kita sempat pakai pembelajaran jarak jauh, pakai psikologi. Cuman untuk kali ini sedikit berbeda. Bapak membuat video. Kemarin kayaknya kalau nggak dijelasin ya sebenarnya nggak masalah sih nggak dijelasin, karena untuk tingkat mahasiswa ya kalau misalkan ada yang nggak jelas kemarin sebenarnya sangat diperbolehkan sekali untuk nanya, cuman karena di diskusi nggak ada yang nanya, jadi ya Bapak kira mungkin semuanya udah paham ya, walaupun pasti ada yang nggak paham tapi mau nanya nggak tahu apa yang ditanyakan gitu. Oke, jadi kali ini sedikit berbeda. Bapak menggunakan media video yang Bapak upload di YouTube ya. Jadi kita kali ini di pertemuan ke-6. Setelah kemarin kita di pertemuan ke-5 kita mengadakan kuis 1 ya. Oke, jadi untuk kuis 1 kemarin kalian sudah membuat video ya, dimana video itu sudah Bapak nilai ya. Bagi ada yang tidak mengerjakan ya silahkan. Untuk pembelajaran jarak jauh ini kalau Bapak tidak terlalu untuk menyuruh kalian harus mengerjakan apa-apa karena kalian sudah tingkat mahasiswa ya. Jadi silahkan kalau yang mau dapat nilai silahkan dikerjakan, dan kalau misalkan nggak mau dapat nilai ya silahkan saja gitu. Oke. Karena memang keadaan kita membuat kita seperti ini pembelajarannya ya, nggak ada yang mau keadaan dengan adanya wabah COVID-19 ini, jadi memang serba darurat ya. Bahkan ujian nasional di tingkat SMA, MA, SMP, MTS, SD itu dibatalkan, walaupun udah ada satu jenjang yang sudah ujian nasional duluan yaitu SMK. Tapi ada beberapa ujian yang lain juga seperti ujian kompetensi belum terlaksana, itu terpaksa juga dibatalkan ya. Memang keadaan darurat, jadi kita semua harus menyesuaikan keadaan ini. Jadi keprofesionalan kita, Bapak sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa itu dituntut untuk menyesuaikan dengan hal ini. Oke, mungkin nggak usah panjang lebar pendahuluannya. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini kita dengan materi perwujudan nilai dan karakter itu kita ambil ya berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018, di mana perwujudan nilai dan karakter itu ada 5 ya. Yang pertama religiusitas ya, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas yang terintegrasi, dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya perwujudan 5 ini nanti masih ada banyak nilai-nilai karakter yang akan kita bahas dan bagaimana sih penerapannya dalam pembelajaran ya, itu nanti pertemuan selanjutnya. Makanya dari kelima ini nanti akan ada anak-anak dari nilai-nilai karakter yang ada ya, kalau nggak salah ada 19 ya, ada 20 ya berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai masuk ke materi. Jadi di sini ada 6 indikator, yang mana yang pertama religiusitas
sinergisitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas yang terintegrasi, dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Oke, untuk yang pertama coba kita bedah dulu isi perwujudan nilai dan karakter ya berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Jadi penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, olah pikir, dan olah raga. Jadi nggak cuma di satu aspek saja ya, tapi meliputi keharmonisasian atau beriringan ya dari hati, rasa, pikir, dan raga kita ya. Jadi dengan melibatkan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang ini. Jadi PKK ini atau penguatan pendidikan karakter ini sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental atau yang disingkat dari GNRM ya. Jadi sekali lagi, jadi nggak cuma di bidang pendidikan, tapi keluarga dan masyarakat juga berperan serta ya. Jadi walaupun kita ini misalkan proses pembelajarannya melalui pendidikan, tapi pasti kita membutuhkan keluarga dan masyarakat, di mana keluarga dan masyarakat ini nantinya juga akan mempengaruhi dari proses pendidikan itu sendiri. Oke, jadi yang selanjutnya PKK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran. Nah ini jadi sikap pendidikan karakter dan nilai yang ada 20 itu ya. Kemudian nilai sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan perwujudan dari 5 utama yang saling berkaitan ya, yaitu di indikator kita ini, yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi, di mana ini ada pada kurikulum pendidikan kita. Oke, yang selanjutnya jadi penguatan pendidikan karakter ini pada satuan pendidikan formal dilakukan dengan menggunakan prinsip ya. Yang pertama berorientasi pada perkembangan potensi peserta didik ya, secara menyeluruh dan terpadu. Jadi menyeluruh dan terpadu yang tadi itu ada olah hati, olah rasa, dan raga, keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan dan berlangsung melalui pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam pendidikan ya pendidikan masing-masing dan kemudian dilakukan melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi pendidikan nilai dan karakter ini ya itu dilakukan secara dibiasakan ya, kemudian harapannya itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Oke, jadi PPK ya pada satuan pendidikan formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi, jadi tri itu ada 3 ya, jadi dari sekolahan, keluarga, dan masyarakat. Jadi kenapa ketiga ini berjalan secara bersama-sama? Makanya ada suatu hal yang jadi masalah di pendidikan kita, bahwasannya ada apa-apa guru yang disalahkan ya, padahal itu semua adalah seharusnya tanggung jawab dari ketiga kemitraan ini, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya jangan hanya gurunya, tapi bagaimana juga kita secara bersama-sama ya untuk menyelesaikan masalah tersebut yang berkaitan mengenai anak kita gitu ya, siswa kita. Dan penyelenggaraan PKK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis yang pertama kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Ya, yang pertama jelas di kelas ya, bagaimana proses pembelajaran dilakukan di kelas. Kemudian budaya di sekolah ya, budaya di sekolah itu gimana, misalkan ya
sebelum proses pembelajaran berdoa dulu ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu merupakan budaya ya atau kebiasaan ya, apapun itu biasanya tiap sekolah itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalkan sebelum proses pembelajaran menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, untuk meningkatkan nilai karakter dari kewarganegaraan yang baik misalkan ya. Kemudian di masyarakatnya ya, bagaimana masyarakat juga ikut berperan serta. Makanya kalau misalkan kalian skripsi itu juga ada yang skripsi itu penelitiannya di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh masyarakat itu juga ikut berperan serta ya dalam proses pendidikan. Oke, jadi itu untuk membedah dari Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Oke, kita masuk ke religius ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya religi itu berasal dari bahasa Latin religio, yang akar katanya adalah re dan ligare, yang mempunyai arti mengikat kembali. Hal ini berarti dalam religi terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan sesama, alam, dan Tuhan. Jadi di sini menurut Block bahwa ada 5 aspek atau dimensi religiusitas. Yang pertama adalah dimensi ideologi atau keyakinan, dan yang kedua peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan ya. Kalau misalkan kita udah yakin ya, kita melaksanakan peribadatan, kemudian dihayati, dan pengetahuan kita kuat, dan kemudian kita mengamalkannya, kita juga menyebarkan sifat religius itu ke orang lain, tidak hanya ke diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ya, mungkin langsung saja ke dalam penerapan pembelajarannya ya. Jadi religiusitas ini jadi penerapannya tadi udah Bapak berikan contoh, misalkan sebelum mulai pembelajaran berdoa dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk penerapan dari religiusitas ya. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu nasionalisme. Dari secara etimologi nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kurang beruntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara, persatuan dan kesatuan. Kemudian di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, nasionalisme didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai pertahanan dan pengabdian identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Jadi ini biasanya sering diucapkan kemarin nih pas pilpres. Jadi ya, siapa sih nasionalisme antara calon kedua presiden yang benar-benar nasionalis ya. Jadi apakah hanya kita sering ikut upacara bendera itu adalah nasionalis ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita di dunia pendidikan juga ikut berperan serta. Kita wajib ya, ini halnya wajib, jadi kita harus kita harus sadar dan kita harus semangat dalam mencintai tanah air kita ya, bangsa kita ya, baik itu dari segi lambang negara ya, bendera, lagu kewajiban ya, tata tertib, peraturan dan lain sebagainya. Jadi salah satu penerapannya dalam proses yang ada di sekolahan, proses pembelajaran yang ada di sekolahan adalah misalkan itu tadi ya, ikuti upacara dengan baik ya. Makanya sering pembina upacara itu ngomong bahwasanya kalau misalkan ada peserta upacara ya itu yang main-main, nah itu bisa dipertanyakan nasionalismenya.
ya. Bahkan dulu kalau misalkan bangsa Indonesia pada masa penjajahan mau menaikkan bendera merah putih, itu benar-benar butuh perjuangan, ya. Tumpah darah masyarakat kita dulu, ya, itu benar-benar diperjuangkan dalam untuk menaikkan bendera merah putih. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Misalkan tadi ada juga beberapa sekolah yang menerapkan, misalkan sebelum proses pelajaran dimulai, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu atau lagu kebangsaan lainnya, ya. Itu salah satu wujud dari penerapan nasionalisme. Oke, ini selanjutnya adalah kemandirian. Nah, jadi kemandirian ini adalah kematangan pribadi sebagai keadaan kesempurnaan dan keutuhan kedua unsur budi dan akal dalam kesatuan pribadi, ya. Dengan kata lain, manusia mandiri adalah pribadi dewasa yang sempurna. Di sini menurut Umar dan Rasulullah yang menyatakan konsep kemandirian bahwa belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai kepada penemuan diri sendiri apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan hasil belajar tersebut, ya. Jadi pasti ada satu proses pembelajaran, itu ada namanya tugas mandiri, ya. Itu adalah salah satu bentuk, ya, aplikasi dari kemandirian ini. Jadi tidak hanya tugas kelompok tapi juga ada tugas mandiri, ya. Itu salah satu aplikasi dari kemandirian ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah gotong royong. Jadi yang perlu diketahui dari gotong royong, jadi gotong royong ini adalah nilai karakter asli dari Indonesia, ya. Jadi gotong royong memiliki pengertian bahwa setiap individu dalam kondisi seperti apapun harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap objek permasalahan atau kebutuhan orang, ya, banyak di sekeliling hidupnya. Jadi ini kalau gotong royong secara umum, ya, yang bisa Anda lihat bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran, ya. Ya, bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran, ya. Jadi gotong royong ini dalam pembelajaran, misalkan dalam tugas kelompok. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari gotong royong itu sendiri, ya. Dari bagaimana secara bersama-sama mengerjakan satu tugas yang sama, ya. Itu adalah salah satu penerapan dari gotong royong itu sendiri. Jadi partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berupa materi, keuangan, tenaga fisik, mental, spiritual, keterampilan atau skill, sumbangan pikiran, atau nasihat konstruktif, sampai dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk gotong royong. Jadi tidak hanya berupa pikiran, ya, fisik, ya, skill, keterampilan, sumbangan pikiran, ya, material juga. Nah, itu adalah salah satu wujud dari gotong royong, ya. Ini secara umum, tapi secara dalam proses pembelajaran penerapannya itu tadi, misalkan ada tugas kelompok nih. Nah, itu adalah salah satu bentuk, ya. Tugas kelompok macam-macam, ada yang suruh presentasi, ada yang suruh ngerjain tugas soal bersama-sama, memecahkan masalah bersama-sama, diskusi, ya, buat makalah dan lain sebagainya, ya. Jadi itu adalah penerapan dari gotong royong. Oke, ini integritas yang terintegrasi, ya. Jadi dari kata integritas itu adalah praktek sikap jujur menunjukkan kepatuhan yang konsisten, ya, dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Jadi integritas tuh memiliki keyakinan atau komitmen yang kokoh, ya. Nah, jadi maksud dari integritas yang terintegrasi adalah konsisten tanpa kompromi terhadap penerapan semua karakter. Jadi semua karakter, semua peraturan, ya, itu benar-benar kita konsisten, ya, konsisten untuk melaksanakannya, ya. Kita konsisten untuk mempelajarinya, ya, kita konsisten untuk bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
Jadi maksud dari integritas yang terintegrasi ini adalah bagaimana kita konsisten ya, tanpa kompromi ya, kita memiliki konsistensi yang tinggi ya, memiliki komitmen yang tinggi ya, kemudian itu semua terintegrasi ya, menyatu ya, dari baik ini maksudnya terintegrasi itu maksudnya dari banyak ya, dari banyak itu terintegrasi menjadi satu gitu artinya ya. Salah satu contohnya dalam proses pembelajaran adalah ya, jadi misalkan nih pembelajaran matematika ya, itu tidak hanya belajar berhitung saja, tapi juga menerapkan penerapan nilai dan karakter, misalkan nasionalisme ya, misalkan religious study ya. Jadi nggak cuma hanya belajar matematika saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan terintegrasi. Jadi benar-benar komitmen, benar-benar konsisten tanpa kompromi untuk integrasi dan integritas yang berintegrasi ini ya. Jadi integritas itu artinya adalah konsisten atau memiliki komitmen yang tinggi, yang terintegrasi, yang menyeluruh, yang menyatukan dari beberapa bagian itu ya. Oke, penerapan dalam proses pembelajaran di sini, pendekatan berbasis kelas bagaimana dilakukan ya. Ini menurutnya Permendikbud nomor 20 tadi tahun 2018. Jadi penerapan pendekatan berbasis kelas sebagaimana dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kelas. Yang tadi ada 3 ya, ada kelas, kemudian ada budaya, dan ada masyarakat. Nah, kita bahas dulu yang di kelas. Jadi di kelas tadi menurut Permendikbud, walaupun tadi penerapan proses belajarnya sudah Bapak jelaskan di tiap indikator, namun ini ada penjelasan di 3 aspek tadi itu, kelas, budaya, dan masyarakat. Jadi yang pertama yaitu di kelas. Jadi mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum. Nah, ini mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana itu dilakukan di kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran, pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, ini yang kedua. Jadi ini biasanya dilakukan oleh BK ya. Ya tidak hanya oleh BK ya. Jadi pembimbingan itu dilakukan oleh semua guru. Cuman bidang yang lebih ahli mengenai bimbing nilai dan karakter, apalagi siswa-siswa yang bermasalah, itu adalah dari bimbingan konseling ya. Melakukan evaluasi pembelajaran dan atau pembimbingan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan karakter daerah. Nah, ini berkaitan muatan lokal kita. Jadi tadi ini berkaitan mengenai budaya. Jadi budaya juga dilakukan di kelas ya. Jadi kalau di Lampung ini muatan lokal yang dikembangkan adalah bahasa Lampung. Oke, kemudian yang kedua adalah penerapan berdasarkan pendekatan berbasis budaya, dilakukan dengan menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian di sekolah ya. Jadi bagaimana nilai-nilai utama keseharian di sekolah itu menjadi sebuah budaya, memberikan keteladanan antar warga sekolah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah ya, baik itu dari kepala sekolah sampai dengan ke siswa, staf, bersih-bersih dan lainnya ya. Membangun dan menghormati norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Kemudian mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah nih. Di peraturan Permendikbud sudah tertuang bahwasanya sekolah tuh boleh unik, tapi uniknya tuh unik yang bagus gitu ya. Sesuai dengan daerahnya. Gimana sih ciri khas dari daerahnya? Tuh, makanya muatan lokal yang dikembangkan di Lampung ini adalah bahasa Lampung. Ini memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang dasar
jenjang menengah diberikan ruang yang luas mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang perlu diterapkan juga. Jadi ekstrakurikuler itu juga salah satu kegiatan di luar kelas, ya, artinya di luar pembelajaran terjadwal di kelas, itu juga menanamkan nilai dan karakter, ya. Misalkan pramuka, nah bagaimana kita dilatih disiplin, bagaimana kita dilatih jujur dan lain sebagainya, ya, itu juga diterapkan di situ. Makanya ekstrakurikuler itu di kurikulum 2013 itu adalah diwajibkan, ya, karena memang dianggap ekstrakurikuler juga ikut menguatkan, ya, di dalam penerapan nilai dan karakter ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penerapan, ya, pendekatannya berbasis masyarakat dilakukan. Jadi ini di masyarakat dilakukan dengan yang pertama memperkuat peran orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan kemudian sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong. Nah, orang tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini terwujud, ya. Misalkan siswa SMK itu pasti membutuhkan di dunia industri karena mereka praktek lapangannya mereka di dunia industri. Kemudian yang ketiga yaitu mensinergikan implementasi tanaman karakter ini dengan berbagai program yang ada di lingkungan akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga informasi. Jadi ini juga dilakukan di masyarakat. Misalkan di dalam dunia pendidikan itu kegiatan sekolahan itu pasti nanti akan terjun ke masyarakat juga, ya. Misalkan ada kegiatan kemah, kemudian ada kegiatan di dalam kemah itu salah satunya outbound. Nah, outboundnya itu pasti melewati atau juga berada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu nanti masyarakat juga ikut berperan serta bagaimana hal itu bisa menjadi penguat dari pendidikan nilai dan karakter ini. Oke. Nah, jadi sebagai contohnya misalkan kemarin sebenarnya ada salah satu contoh kegiatan di masyarakat yaitu di Yogyakarta, ya, yaitu adalah kegiatan susur sungai yang mana karena keteledoran dari pihak sekolah berdasarkan beritanya sehingganya terjadilah musibah, ya. Pada saat musim hujan kegiatan susur sungai, kemudian hujan lebat, angin meluap dan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Banyak siswa yang tenggelam dan terhanyut dari air yang datang dari atas, ya. Itu salah satunya. Itu sebenarnya salah satu evaluasi kita juga. Nah, nanti bagi permasalahan yang bisa kita inputkan ke dalam proses perkuliahan kita hari ini. Oke, jadi itu tadi materi kita dari ke-6 indikator, ya, yang mana indikator besarnya adalah perwujudan nilai dan karakter berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Yang pertama adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas yang terintegrasi, dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan, ya. Jika ada yang belum jelas silahkan bisa tanya pada laman diskusi yang ada di psikologi, ya. Silahkan ditanyakan. Kemudian setelah ini nanti untuk evaluasi perkuliahan kita hari ini akan ada sedikit diskusi, ya. Nanti bisa dilihat di laman psikologi, ya. Oke, mungkin cukup artinya cukup materinya, ya, bukan cukup perkuliahannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.